kalau istilah sudah riweh jadi kan, Iya. tambah riweh sistem politik kita yang mestinya justru lebih baik dari waktu ke waktu pasca reformasi. Aduh, sekarang Ini kita di saya bulan Mei, betul. ya kan? Ini momentum reformasi kan itu kan. Iya, iya, iya. Tapi kok semakin prihatin, ini bahkan setelah pasca pemilu pileg dan pilpres. Wah, ini makin mohon maaf ya. Saya bukan apa ya, bukan pesimis. Tapi saya worry betul gitu ya. Orang yang sering bilang generasi emas 2045 itu memang akan berat terjadi. Kita akan muncul nanti generasi cemas nanti. Bukan emas. Bukan emas, bahkan generasi lemas kita. Karena nggak berdaya sekarang kita melawan kayak gini. Dan ini memang sudah rusak memang. Artinya harus ada benar-benar reformasi jilid 2 gitu ya. Untuk mengembalikan sistem ini. Ya mungkin perlu yang namanya dikembalikan lagi sistem, tapi mungkin tidak ke sistem pilih tanda gambar full, tapi mungkin harus ada proporsional. Artinya proporsional itu partai tetap punya hak atau untuk mengatur itu. Kan kalau sekarang kan benar-benar, mohon maaf ini istilahnya, uangan yang maha kuasa sekarang, yang benar-benar bisa mengatur seseorang. Gitu loh. Artinya dan itulah yang sekarang terjadi. Pola ini akan terjadi juga tidak hanya pada pileg, tapi juga pada pilkada, bahkan pada pilpres 2009 besok sampai seterusnya. Karena sistemnya pasti akan gini nanti. Ya. Orang yang punya duit bayar, angka bisa di-set kayak kemarin kan. Udah pokoknya diatur aja. Yang satu pokoknya maksimal dapat 28%, yang satu maksimal dapat 17%, yang ini 58%. Udah. Terus set lock. Lock, nggak ada sejarahnya angka itu. Ketika kita minta lock activity-nya, sampai dengan detik ini kita ngobrol ini, kan KPU tidak memberikan. Padahal putusan KIP pada Yakin, KPU harus memberikan itu kepada Yayasan Yakin itu di bawah Ted Gilbert dan kawan-kawan. Itu tidak diberikan, KPU men-challenge. Dan celakanya dalam aturan perundang-undangannya, challenge itu diperbolehkan sampai kasasi. Lah berapa tahun lagi? Nah itu yang kita khawatirkan itu, Bang Iwan. Jadi kita tahu Mahkamah Konstitusi dengan KPU-nya ini kan 11-12 lah. 11-12 bermasalah gitu kan. Dan kita tahu lah, secara umum kan kita sudah tahu, walaupun banyak masyarakat yang mengatakan ya mereka aja yang kalah yang mengatakan curang. Tapi kecurangan itu apa namanya anomali dan segala macam itu kan sudah terlihat. Betul. Yang tadi bisa kelihatan tadi yang 3 dissenting opinion dari hakim. Makanya kan gini, ya betul, dissenting opinion dan monggo silakan. Itu kan sebetulnya yang saya bilang tadi, kalau orang teknik itu ada yang imajiner, ada yang real. Nah yang ini tidak bisa dibuktikan, susah membuktikannya karena imajiner. Nah kalaupun mau dibuktikan, ini harusnya lari ke atas. Ada mahkamah etik, MK yang harusnya bisa masuk ke situ. Tapi MK juga kan tidak bisa putusannya tidak bisa putuskannya untuk itu. Nah, menurut saya ini kan carut marut atau sengkarut sekarang ini kan akan berulang. Kalau tidak diputus, tidak ada keputusan yang benar. Dan sesuai dengan keinginan kita, apalagi masyarakat lah. Walaupun ada setengah masyarakat mengatakan lain ya, tapi saya yakin masyarakat pun tahu. Dan cawe-cawe presiden itu adalah imajiner, susah dibuktikannya, tapi jelas terlihat. Tapi minta kapan dia ngasih, jam berapa, itu kan bukti real. Itu susah. Nah, itu yang sebetulnya harus diperbaiki. Nah, yang saya khawatir tadi hasil MK ini dijadikan presiden untuk berikutnya lagi. Ya, jurisprudensi tidak hanya presiden lagi. Itu kan, jurisprudensi. Nah, itu berbahaya. Jadi seharusnya masa injury time ini sampai ke berikutnya. Oktober, ini harus ada keputusan. Dan tentu kita berharap kan sebetulnya dari keputusan KIP itu kan sudah jelas keputusannya apa. Hanya tidak bisa dieksekusi. KPU kan mengulur-ngulur waktunya.
waktu. Tidak hanya ngulur, mereka juga mohon maaf, saya tambahin Kang Kana. Mereka bahkan sebelumnya sudah bikin aturan di dalamnya untuk meminta supaya data sumber itu, padahal sumber data itu kan kita bisa menemukan. Saya yakin betul pada tanggal 14 Februari jam 7 malam itu kan saya kaget karena sudah ada angka itu tadi. Angka 28 58 sama 17 itu di situs KPU. Padahal kan kita tahu jam segitu itu suara belum sampai ke KPU pusat. Itu suara itu masih di TPS. Kok tiba-tiba ada suara? Dan bahkan dalam sidang MK itu yang lebih konyol lagi, itu kan ada pengakuan dari seorang staf KPU yang bidang IT. Bahkan dia dengan bangganya dengan mengatakan, bahkan jam 11 siang sudah muncul kok angka itu. Jam 11 siang itu kan berarti kan aneh. Pemilunya belum selesai. Belum selesai karena muncul. Dan dia sudah mengatakan jam itu sudah ada suara masuk, dia sebut itu mungkin memang kalau di waktunya orang bisa ya mungkin ya karena itu waktu Indonesia Timur. Karena dia bilang itu dari TPS yang ada di Papua gitu. Oke, tapi kan Papua pun jam 11 di sana baru jam 1. Hanya jam 1 itu baru selesai. Coblosannya kan belum dihitung. Nah, jadi tadi kan karena benar sekali, Kang Iwan. Jadi artinya kalau kita berpikir teknis ya, kita berpikir logik, berpikir biner, harusnya justru di MK 90 itu pun sudah fail pasangan nomor 2 ini. Karena apa? Dulu itu putusannya itu tidak kemudian memenangkan ini masuk. Karena apa? 3 hakim MK sebelumnya itu yang diputuskan kan oke, setuju pernah menjabat tapi levelnya gubernur, bukan levelnya wali kota. Tapi kan terus tiba-tiba kenapa bisa kemudian itu dibungkus dengan poinnya pernah menjabat. Nah, kan aneh gitu. Jadi memang ini yang kemudian menjadi persoalan besar ya. Karena pola semacam ini betul tadi bisa jadi jurisprudensi atau dari presiden bisa jadi jurisprudensi dan ini akan dilakukan terus nanti. Iya. Pilkada depan mata ini. Iya. Pilkada Gitu lagi serentak nanti. ini. Dan juga nanti menuju 2029. Pasti akan begitu. Dan sistemnya juga akan gitu terus nanti. Orang yang sudah yakin dengan isi tas tadi, nanti yang menang itu yang isi tas terus. Dan sekali dia menang, dia akan makanya kan banyak sekali program-program yang mohon maaf nih agak melebar. Tapi menurut saya kan agak absurd ya, termasuk makan siang gratis itu. 400 sekian triliun hanya untuk sebuah makan siang, harus ada kementerian baru lagi. Ini kan pikirannya kan, sudah di mana sih ini? Gitu loh. Masa hanya untuk program seecek-ecek itu kalau saya bilang gitu. Tapi Itu. mantan partai Mas Roy setuju itu kan? Ya. Ada dalam koalisi itu kan? Sebelum masuk ke Iya. sana, ini masih ada juga dalam pemikiran saya itu begini. Ini kan keputusan KIP kan jelas. Ya, KIP jelas. Ada 3 poin di situ. betul. Salah satunya adalah Dibuka tadi Dibuka, itu oleh data KPU. itu. oleh Iya. KPU. Jadi ada Lock activity. menurut KPU itu adalah informasi yang dikecualikan. Dikecualikan. Nggak boleh. Ya. Kalau menurut saya itu tidak Dikecualikan. benar. Dan betul. Dan KIP sudah menggagalkan itu. Jadi itu bukan informasi dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ya. Dan kemudian kan ini kan buying time nih Ya. katanya KPU. KPU. Dan kita ini sebetulnya berharap yakin ini sudah dapat dia. Dan katanya yakin ini kan dia akan terus sampai ke pengadilan Ya, negeri kan. betul. Saya khawatir pengadilan negeri juga sudah dikooptasi. Nah ini kalau itu sampai terjadi, waduh, Iya. ini Tapi seperti kan, apa? gitu Selain kan. pengadilan negeri, setelah itu kan kalau nanti ada banding dari KPU, Lama nanti lagi ke pengadilan tinggi, Iya. terus sampai kasasi nanti Iya, kan. bisa 5 tahun. Nanti sampai pemilu 2029 selesai pun, Iya. ini belum putus-putus. Sama kekhawatiran Kang Kana itu sama dengan kemarin teman-teman partai PDI yang mengajukan ke Petun kan, ke PT UN Ya, kan. betul. Ya. Ya mungkin saja PT UN-nya bisa menang mungkin, tapi kan mereka bisa banding di PT Tun. Ya gitu. Nah, nanti kan lama lagi nanti nggak dieksekusi sementara ini jalan terus. Ya memang saya terus terang memang ya banget ya. Worry betul saya dengan kayak gini. Makanya oke lah, bolehlah secara hukum yang sekarang lagi berlaku ya, itu mereka bisa menang. Tapi kami ini ya
alhamdulillah saya dan beberapa teman-teman yang ahli-ahli independen yang dari ITB ini kan kita akan tetap jalan terus kita. Makanya jalan terus tuh ya udah kita akan mengedukasi masyarakat. Kita akan mengadakan nobar dan roadshow ya gitu yang nanti akan terus ada salah satu narasumbernya Pak Ted Hilbert tadi ya dari itu juga Yakin akan, ya Pak. jadi Yakin itu Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia. Betul. Ya. Mereka beliau akan hadir juga dan kebetulan tempatnya di sini juga nanti ya tanggal 20 Mei. Jadi kebangkitan nasional Luar biasa. kita akan lakukan itu. Jadi ya mungkin kalau dipandang mungkin kalau bagi penguasa atau bagi rezim sekarang pada sebelah mata mungkin pandang. Tapi saya percaya yang namanya hati nurani, yang namanya kebenaran hakiki itu tidak akan mudah untuk dikalahkan begitu saja. Ya, kita akan terus berjuang dan biarkan masyarakat juga teredukasi. Toh apa yang kita sampaikan itu tidak ada yang bohong. Apa yang kita sampaikan itu benar gitu. Perkara apa yang kita sampaikan itu tidak bisa dieksekusi atau tidak bisa atau belum bisa digunakan kemarin di Mahkamah Konstitusi ya menurut saya hanya soal waktu saja. Kita akan terus berjalan. Ya saya jadi pesimis nih kelanjutan konstitusi yang awal gitu kan. Kemudian melihat dari tadi jalan yang sudah ditempuh ini kan selalu gagal gitu kan. Jadi ini apa yang harus dilakukan oleh kita sebetulnya? Kita sudah melakukan hal yang memberikan edukasi kepada masyarakat segala macam gitu kan. Dan kita kan jadi berharap kepada rezim yang akan datang, yang akan dipimpin oleh Pak Prabowo. Jadi kalau intinya kita bicara nih, kita kan sebetulnya tidak menolak Prabowo. Oh iya, kan? Setuju itu. Kita ini tidak menolak Prabowo, karena saya yakin Prabowo tanpa cawe-cawe dari seorang Jokowi menang kok Prabowo. Ya, 2 putaran atau 1 putaran gitu kan. 2 putaran sih jelas. Tapi Prabowo ini masih banyak gitu ya kan. Jadi kita hanya berharap gitu kan dari Prabowo ini soalnya unek-unek kita gitu kan. Itu kan nggak sampai ke pengadilan ke hukum, nggak sampai. Unek-unek kita kan sudah didikan oleh Yakin, oleh para aktivis, termasuk Mas Roy gitu kan. Dan lucunya kalau maaf saya tambahin nanti silakan dilanjut lagi, Mas. Di keputusan MK itu kan sebenarnya unik kemarin itu. Jadi pertimbangannya kayaknya mau setuju dikatakan Sirekap ini harus diperbaiki karena tapi ujungnya menolak. Gitu kan. Jadi kan kayak bajai aja gitu ya. Jadi mau lurus tiba-tiba nggak pakai sen belok gitu kan aneh. Kalau kita lihat tuh sebenarnya aneh banget keputusan kemarin tuh kalau dibaca dari sisi saya bukan orang yang mengerti hukum, tapi karena cukup sering berinteraksi melihat petitumnya tuh kan agak aneh gitu loh kayak gitu tuh. Jadi tadinya sudah agak miring ke kanan tiba-tiba ke kiri atau agak miring ke kiri tiba-tiba kanan gitu. Dan kalau melihat dari 3 hakim MK yang melakukan dissenting opinion itu kan ya sebenarnya kan tinggal 1 sebenarnya yang cuman kan ya sayang banget gitu loh. Artinya yang 1 pun hampir tapi karena dia ketua MK ya akhirnya saya nggak tahu tiba-tiba kenapa bisa belok begitu gitu ya. Tapi ya sudahlah itu yang terjadi kemarin. Tapi saya kok tetap percaya ya karena meskipun bolehlah kita pesimis. Tapi kok karena saya orang seorang misalnya orang berdasar kepada ilmiah gitu ya, analisis ilmiah. Ya udah nggak apa-apa. Toh kita nggak ada ruginya juga mengedukasi masyarakat. Oh iya. Saya tetap nulis, saya tetap kemudian melakukan ini, kita tetap roadshow, kita tetap melakukan diskusi ini, membongkar ini, dimulai dari Jakarta 20 Mei ini, kemudian kita akan ke Bandung, kemudian akan ke Semarang, akan ke Jogja, akan ke Surabaya, mungkin juga akan ke Malang atau kota-kota lain. Dan itu yang kemudian kita kan bisa diskusi dengan kita memutarkan film yang sudah kita buat kemarin ya, Dirty Election. Dan dengan Dirty Election itu kan juga bisa menjadi contoh. Ini loh sebuah karya yang sebenarnya mirip-mirip dengan karya-karya jurnalistik yang sebentar lagi dilarang itu gitu ya. Jadi maksud kita mengedukasi ya ini bisa sebagai
bisa sebagai alert gitu ya, bisa sebagai pengingat, bisa sebagai warning bagi teman-teman semua. Kalau kehidupan demokrasi itu ya harus tetap dijaga. Ya. Kalau tidak kan Saya setuju Kang Mas Roy dengan itu, setuju gitu kan. Hanya sekarang untuk tadi kondisi sekarang ini kan udah gawat. ya. Ya. Kalau ini tidak diperbaiki saat sekarang ini, seterusnya kita akan seperti begini Ya. gitu kan. Jadi sebetulnya kalau saya lihat yang dibutuhkan pada saat ini adalah kenegarawanan Ya. dari seorang Megawati. Mhm. Sebetulnya kuncinya di situ, Mhm. ya kan? Sebetulnya kuncinya di situ. Semua ini tergantung dari Ibu Mega. Kalau Ibu Mega Tegas berani. tegas, berani mengatakan beres kok ini, beres gitu kan. Nah kita nggak tahu apa di belakang itu yang hawar-hawar kalau bahasa Sunda itu ada terdengar Iya. tersandera atau ya kita nggak tahu lah itu. Tapi sebetulnya kuncinya di Megawati. Nah kita tunggu sebetulnya action dari Megawati. Ya. Dan katanya juga masih menunggu rakernas dan segala macam. Ya. Gitu kan. Nah, jadi menurut saya ini masih belum tentu bisa. Gitu kan. Hak angket kita berharap dari hak angket. Sekarang lupakan hak angket. Lupakan lah. Kalau menurut saya udah nggak yakin. Itu kan. Sebetulnya ya itu tadi Megawati. Nah, kemudian juga kita berharap sebetulnya Prabowo nih dengan rejimnya gitu kan. Prabowo ini harus melakukan apa? Supaya ini ini berakhir di sini saja. Pada rejim dia yang akan datang ini tidak terjadi lagi. Nah, kalau menurut saya, Ya. apa yang harus dilakukan oleh rejim? Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Menurut Setuju. Mas Roy gimana? Iya memang. Cuman kan ya dengan banyaknya katakanlah kekecewaan gitu ya pada hasil yang kemarin. Iya. Ya. Mulai dari MK 90, kemudian sudah di MK, tapi ternyata MK tidak bisa anulir MK 90. Kemudian DKPP pun sudah memberikan sanksi. Anehnya sanksi sampai 3 kali, yang terakhir aja masih ada yang terakhir lagi kan gitu. Iya. KPU itu kan sudah disanksi sampai 3 kali yang terakhir. Ya, kemudian dia pelanggarannya banyak banget. Ya, dia melanggar juga soal asusila, ya kan, dengan bukan hanya yang dengan yang si emas itu ya, tapi dengan yang luar negeri ini kan juga terjadi gitu ya. Bahkan dia juga sempat melakukan, sebenarnya waktu itu secara pribadi sempat juga dia melakukan hal yang bisa dilaporkan juga ke saya gitu, ketika kasus mikrofon waktu itu, ketika dia menuduh saya sebagai tukang fitnah gitu. Dituduh tukang fitnah itu kan berarti sering melakukan fitnah gitu. Kan dia harus membuktikan sebenarnya. Tapi ya saya masih sabar untuk kita tunggu aja nanti pada saatnya. Itu akan kita proses semua. Karena percuma juga memproses sekarang gitu. Karena memproses sekarang seperti yang pernah dilakukan oleh teman-teman TPDI ya kepada KPU, itu kan udah mereka awalnya menolak dengan mengatakan ini harus ada ahli yang meyakinkan. Ketika kita udah didatangkan, mereka alasannya ganti lagi, ini harus melewati Gakumdu atau apa. Nah, jadi institusi-institusi resmi yang kemudian dilakukan itu kan seolah-olah tampaknya sekarang mentok semua, tumpul semua. Iya. Makanya ketika banyak orang yang nggak melihat nanti PDI melakukan melalui petun, nanti masih bisa disanggah lagi melalui PT Tun dan lain sebagainya. Ini kan kalau kita ibaratkan seperti seorang caleg yang mau masuk tadi, ini kan biayanya besar banget nanti, ya kan? Iya. Harus ada serangan fajar, serangan pencairannya kan luar biasa, karena sulit banget kita menemukan benar-benar yang masih murni ya gitu. Nah, meskipun itu yang melakukan oknum gitu. Nah, tapi sekali lagi ya benar untuk kembali ke undang-undang. Cuman ke undang-undang dasar kita, kalau itu kembali sebelum di amandemen, ya malah jadi yang sekarang diusul-usulkan masuk lagi. Kenapa? Sekarang kan ada usulan untuk membuat presiden club, ya gitu. Presiden club kan hampir seperti usulan waktu itu ada seperti lembaga negara yang sudah dihapus ketika amandemen, yaitu ada DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Itu kan sudah dihapus ketika
amandemen undang-undang. Nah, kalau bisa dikembalikan murni, bisa jadi nanti malah justru presiden yang terpilih sekarang bisa jadi tanpa waktu lagi nanti, gitu kan Tanpa batas waktu. tanpa batas waktu lagi kan gitu. Oh, begitu Maksudnya maksudnya. kembali ke Undang-Undang 45. Heeh. Ada beberapa hal Nah. yang tuntutan reformasi itu tetap. Nah, ini agak sulit nih Kang Karna, karena ini sama saja dengan nanti membuka kotak Pandora. Itu kan sudah sebenarnya dengan sudah di amandemen keempat kalau nggak salah. Itu kan sebenarnya sudah dikunci di situ. Takutnya nanti kalau ada usulan untuk kembali ke situ, itu nanti dibuka lagi dan nanti ada peluang gitu. Kayak kemarin ada usulan untuk membuka amandemen lagi, kan bisa jadi nanti malah memasukkan lagi pikiran-pikiran lama. Semacam ini tadi, semacam kemunduran yang terjadi pada proses demokrasi pada pers ini. Ini kan justru kalau kita lihat semua undang-undang yang keluar pasca reformasi, ya, undang-undang pers tahun 99, terus undang-undang penyiaran yang awal tahun 2022 itu yang terakhir sebelum yang mau direform. Itu kan sebenarnya kan nuansanya waktu itu sudah nuansa reformis gitu loh. Nah, khawatirnya nanti kalau kemudian ada usulan untuk dikembalikan, tarik mundurnya sampai ke seberapa gitu. Nah, kalau bisa amandemen ke-1, apa ukurannya sampai amandemen ke-1? Amandemen kedua, apa ukurannya amandemen kedua? Ya, ide ini bagus ya. Ide ini bagus. Cuman jangan sampai nanti ada pemain yang numpang di sini dan justru dia memasukkan hal-hal begini. Ya kayak omnibus law gitu ya. Dia kan kayak undang-undang yang menghantam semua aturan yang ada dan itu kan seolah-olah seperti nggak bisa di amandemen. Padahal kalau mau di amandemen bisa juga. Mending amandemen kayak gitu atau undang-undang IKN. Iya. Kayak gitu. Kalau kita berbicara mengenai Undang-Undang Dasar 2002 itu kan berbincang itu ada yang menuturkan bahwa ini banyak masalah juga sebenarnya di Undang-Undang Dasar 2002 ini. Iya. Cara hasil amandemen 2002. 2002 Ya. cara mengamandemennya. Ya. Kemudian ada bab DPA itu nggak Ya. ada gitu kan. Tapi nama Masa babnya presiden, itu ada ya. ya, itunya tuh hilang semua gitu kan. Ada yang mengatakan juga bahwa waktu itu tidak ada kajian akademis. Ya. Itu betul. satu gitu kan. Malah dikatakan bahwa pada saat itu hanya kelihatannya mereka itu berbicara karena kecemburuan atau ketidaksukaan ke Orde Baru. Aha. Nah, itu kan juga bermasalah gitu Betul. kan. Jadi Ya. coba kalau yang seperti diinginkan amandemen yang sebetulnya kan itu kan hanya bermasalah sebetulnya kan di Masa masa jabatan presiden, Ya. gitu kan. Tidak nambah-nambah ke DPA segala macam. Iya, DPA sama gitu terus kan. ada penguasaan alam, bumi dan lain Nah, sebagainya yang itu sampai kan. ke sana. Jadi maksudnya ya balik ke sana di amandemen yang betul. Jadi jangan mengurangi batang tubuh. Itu kan batang tubuh ada yang dihapus, Ya. kurangin semua. Ya kalaupun ada misalnya masa jabatan presiden, Ya. asal seperti ini, tambahkanlah pasal begitu. Ya. Maksudnya adalah ini atau di aturan peralihan atau segala macam itu kan bisa. Ya. Nah, menurut saya itu balik ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli untuk disempurnakan dengan amandemen-amandemen yang diinginkan oleh reformasi ini gitu kan. Nggak akan ada presiden threshold. Ya. Jadi banyak Nanti sudah banyak pelajaran pasca amandemen yang dilakukan tahun 2002. Ya, kan? 2002. Yang akhirnya Menghasilkan yang membawa sekarang. Indonesia pada situasi kondisi per saat ini kita Cuman bahas. kalau boleh tadi ya, banyak Kang Iwan banyak masalah. sama Kang Karna. Di tengah-tengah situasi DPR dan pemerintah yang sekarang, ya, kalau masih seperti ini, menurut saya jangan dulu di amandemen. Ya, karena kan jangankan amandemen Undang-Undang Dasar, ya, Undang-Undang penyiaran aja udah mau diterobosin dengan pasal-pasal yang artinya pasal-pasal selundupan yang berbahaya. Mungkin ya, saya nggak tahu ya, gitu. Saya bukan memberi. Mungkin memang peristiwa 98
itu yang kemudian membuat semua itu terjadi dan membuat pemikiran berubah. Ya, saya kira itu memang ya menjadi titik menjadi salah satu stepping point lagi gitu ya. Gitu. Kalau nggak ada kayak gitu lagi memang susah. Coba kalau ini masih seperti ini, ya nanti hasilnya akan jadi seperti seperti hasil pengulangan pasca 98 terjadi rentetan proses amandemen yang 2002 itu. Betul. Ujungnya membawa Indonesia seperti keadaan sekarang. Tentu kita tidak melihat bahwa 98 itu harus terjadi kerusuhan, sama sekali enggak ya. Kita cukup pedih itu. Sangat disayangkan itu harus terjadi. Tapi pemikiran orang untuk kemudian tersadar itu yang saya inginkan. Jadi artinya bukan kerusuhannya, tetapi kesadaran orang untuk kembali ke track yang benar, ya itu yang terjadi. Karena kalau kita lihat ya, sekarang ini sebenarnya kita sudah disanksi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa loh sebenarnya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 2-3 hari yang lalu saya juga menulis sebenarnya kita harus tobat nasional. Karena apa? Banyak sekali yang sekarang sebenarnya sudah menghindari Indonesia. Kita kan seolah-olah negara ini berpikir baik-baik saja. Enggak, gitu. Coba kalau kita mau terbuka, kita mau fair dengan kondisi yang ditulis misalnya oleh The Economist, The Guardian, atau misalnya New York Times beberapa waktu yang lalu, bahwa Indonesia itu sudah benar-benar kembali ke titik nadir sekarang, demokrasinya mundur banget ya, kemudian juga ekonominya sebenarnya tidak berjalan dengan baik. Cuman kan kita seolah-olah di dalam negeri kan dikelabuhi ya, saya harus mengatakan begitu, ditutupi atau di cover, nah, wah seolah-olah kita ekonominya bagus, punya jalan, ngambil pandangan. Ya yang diambil pandangan yang menguntungkan. Kalau pandangan yang merugikan kan enggak. Padahal faktanya banyak banget sekarang. Coba investor yang mau masuk Indonesia, yang mau masuk aja, Tesla katakanlah. Padahal kita sudah sowan. Kalau saya bilang gitu, kita sudah sowan waktu itu kepala negara ke Elon Musk yang ada di sana. Sudah cerita, wah tinggi banget soal mobil listrik, soal EV kayak gini-gini. Mana? Buktinya. Angin surga aja. Angin surga aja. Barusan Apple ya itu datang ke Indonesia CEO-nya. Wow, katanya mau membangun, itu pun kalau dibandingkan dengan Vietnam, waduh kita hanya sepersekiannya. Vietnam Apple membangun manufaktur dengan 200 lebih pabrik. Di sini cuma membangun pusat kursus. Itu pun hanya 4 tadinya. Itu pun batal. Sudah. Terus kita barusan senang, wah Microsoft kemarin juga datang. Nah sekarang kita lihat, benar gak nanti mau benar-benar investasi? Dari situ sebenarnya kan kita sudah diingatkan oleh yang di atas. Belum lagi ditambah diingatkan banyak itu yang baru masuk. Yang sudah masuk di dalam saja, yang keluar juga banyak kok. Sony Electronic sudah pindah ya. Otomotif Peugeot barusan hengkang dari Indonesia. Jadi dia sudah tidak lagi membuat kendaraan dan menjual di Indonesia. Kan teman-teman saya juga yang orang-orang yang hobi otomotif kan juga waduh mikir semua gitu loh. Peugeot yang bikinan negara cukup kuat, Prancis yang di negaranya sangat bagus kendaraannya, di Indonesia. Dan yang semakin menyesakkan lagi, produsen sepatu Bata. Ya kan? Iya. Kemarin juga udah tutup. Ya, hanya menutup pabriknya di Purwakarta. Padahal kita tahu Bata itu masuk Indonesia sebelum kita merdeka. Semenjak zaman Hindia Belanda tahun 39, kemudian membuat pabrik di Kalibata tahun 72-an, kemudian membangun pabrik di Purwakarta, dan akhirnya Purwakarta tutup. Ini kan makin banyak lagi nanti hal kayak gini. Tapi sementara kita kayak tidak sadar, bahkan seolah-olah kayak wah negara kita tuh baik-baik saja gitu. Padahal sedang buruk-buruknya. Ini kan dolar juga sekarang kalau dikatakan perbandingannya ya gitu kan sebenarnya juga merangkak naik dan pada saatnya nggak kuat lagi nanti untuk menjaganya. Nah itulah yang mungkin baru bisa menyadarkan Indonesia. Cuman kan ya repot lah gitu, kasihan masyarakat gitu ya dengan kondisi semacam ini. Ada satu hal Kang, ya. Mungkin kalau nanti Kang karena ada yang partai pamungkas pada Mas Roy, tapi saya ingin ini mencoba mengingat diri saya sendiri paling tidak, karena Mas Roy, bahwa dahulu itu ada istilah ketahanan, kalau dalam bahasa Inggris istilah resilience. Bangsa ini sangat terkenal dengan daya tahan atau the power of resilience. Mungkin yang tadi Mas Roy sudah gambarkan, ingatkan itu betul-betul sebetulnya
sesuatu yang harus diwaspadai Ya. dan bahkan harus disikapi dengan segera sifatnya. Tapi dalam sejarah ternyata bangsa Indonesia selalu lolos dari suatu, katakanlah suatu bahaya besar, ancaman besar, selalu mampu lolos Ya. lagi karena resilience tadi. Ya, ya, ya. Apa kali ini saya harus koreksi ya? Mungkin resilience itu Kalau mungkin saya nggak percaya. Kalau di teknik Iya. ada metal fatigue. Oh iya, Betul. iya, ada. Ada metal fatigue. betul. Iya. Jadi walaupun ada resilient, ketahanan segala macam, Ada cacatnya tetap. ada cacat, ada fatigue. Kang, saya tambahkan di dunia penerbangan itu ada istilah fatigue juga. Iya. Ya, apa namanya itu? Kalau nggak salah construction fatigue. Iya, 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 iya. Pada Pada satu batang lempengan tubuh pesawat. Iya. Kalau terjadi fatigue itu Itu yang terjadi pada Challenger kan? patah kan Iya. gitu. Itu yang Tidak. terjadi pada Challenger. Ada Kalau Challenger, ya, Challenger. Challenger yang meledak di Iya, atas itu. waktu setelah lift off. Betul. Gitu. Betul. Jadi ketahanan kita ini sebetulnya sudah fatigue Hmm. untuk bernegara itu. Kalau saya lebih melihat kepada siklus. Siklus ini apa namanya pemerintahan. Ya. Kita lihat Soekarno 32 tahun apa? Ya. Terus Soekarno nggak sampai 30 tahun. 25 ya. 25, ya. 25. Soeharto 32. 32. Sekarang ini sudah 20 Sekian. reformasi. Iya. Ya. Ini sudah saatnya Masuk siklus baru. siklus baru. Nah, siklus itu kan kalau di teknik cycle per detik Aha. 1 hertz. Ya. Jantung kita tet itu siklus. Ya. Kita bisa menjalani kehidupan. Ya. Itu kan. Jadi ada amplitudo, ada Ya. time. Jadi ada periode. Aha. Nah, siklus kita Mau ini nggak mau itu terjadi gitu kan? harus terjadi. Itu. Nah, terjadinya ini ya tadi itu kan. Nah, kalau saya balik nih, menurut saya ngalamin zamannya Soekarno Ya. presidennya. Ya. Ngalamin Soeharto, ngalamin reformasi gitu. Ah. Siklusnya udah kelihatan gitu kan. Ya. Siklus. Jadi siapa sih sebetulnya yang memperebutkan ini? Hanya terah Soekarno sama terah Soeharto. Terah Soeharto udah kalah nih. Yang sekarang berjalan adalah terah Soekarno. Nah, saatnya sekarang balik lagi ke terahnya Soeharto menurut saya gitu kan. Nah, kalau saya melihat begitu, ini sudah saatnya. Nah, pada periodenya berakhir, saya itu sangat sekali berharap tidak ada chaos Ya. gitu kan. Ya. Itu Kita- sebetulnya itu. Nah, kita butuhkan dulu waktu zamannya Soekarno ke Soeharto gitu kan. Atau dari Soeharto ke reformasi, Soekarno itu negarawan, Soeharto itu negarawan. Ya. Nah, kita butuh sekarang kenegarawanan dari seorang Megawati. Periodenya udah habis sebetulnya. Itu kan. Kalau mau tunggu lagi, tunggu 25 tahun yang akan datang. Nah, sekarang kita tunggu kenegarawan dari seorang Ini Megawati. berarti Itu sih sekarang kalau menurut saya. Iya, iya. Menurut Kang, Mas, Iya, iya, iya. dalam bahasa lain kalau boleh saya terjemah diri saya sendiri barangkali yang Kang maksudkan adalah kita ini sekarang Indonesia berada pada titik decisive moment ya, gitu kira-kira. Mas Roy, mungkin dari Mas Roy yang Ya. terakhir bisa sampaikan Ya. apa melihat Ya. situasi Saya ini sih sebagai setuju. usulan Gini. untuk soal cycling period tadi, ya itu memang ya gitu. Kalau dilihat karena sebenarnya parameternya sudah muncul gitu ya gitu. Jadi tanda-tandanya itu sudah muncul. Kalau saya lebih melihatnya kepada tanda-tanda zaman kalau orang mengatakan begitu. Ya, meskipun itu berusaha di cover, berusaha dikelabuhin dengan berbagai cara seolah-olah kita baik-baik saja, tapi sebenarnya kan sangat tidak baik-baik saja. Kelihatan banget dari sisi masyarakat. Ya, bagaimana daya beli masyarakat sekarang, dan itu dimanfaatkan betul sekarang. Ketidakberdayaan masyarakat itu yang kemarin misalnya diberikan sembako, yang diberikan bansos, itu sangat-sangat dimanfaatkan dan akhirnya menjadi korban sebenarnya rakyat gitu ya. Artinya rakyat yang kemudian menjodoh apa-apa hal karena sudah digunakan untuk pembiayaan sebelumnya. Nah, hanya memang saya juga sangat tidak berharap ya Indonesia rusak lagi gara-gara ada perubahan rezim yang entah itu terjadi seperti tahun 66 atau terjadi pada tahun 98 kayak sekarang. Nah, cuman kan memang ya sulit untuk bisa smooth itu berlangsung. Karena yang sekarang berlangsung itu kan
seolah-olah sudah hanya memikirkan apa yang mereka pikirkan gitu. Semacam IKN, ya apa sih perlunya IKN itu, gitu loh. Sesuatu yang menurut saya DPR saja sebenarnya menolak sebenarnya. Kalau jujur, ya kan, mereka nggak mau pindah. Bahkan mereka mengusulkan ada ibu kota legislasi. Nah kan aneh, mana ada ibu kota legislasi gitu? Karena memang sejak awal IKN ini memang bermasalah. Mulai dari persetujuannya ketika pengambilan keputusan yang hanya secara fisik dihadiri oleh sekitar 80-an ya. Saya bilang secara fisik ya. Meskipun secara quorum tadi bisa diakalin ya karena itu online. Tapi kan lihat semua percepatannya. Investor yang masuk sana. Mulai dari SoftBank dari Jepang yang gagal masuk. Gak usah jauh-jauh. Perusahaan dalam negeri saja. Semacam Jarum yang kemudian mereka menyatakan sekarang pun akhirnya pusing mikir-mikir. Mau jadi kuantanya tadi mau bangun berbagai fasilitas kan sekarang akhirnya juga ya kayak main poco-poco sekarang maju mundur nggak cantik gitu ya gitu kan mulai berpikir begitu ya kan belum lagi yang lain ya dan yang dibangun itu kan hanya semacam untuk menunjukkan saja kalau bisa pindah padahal kepindahan ibu kota itu kalau kita belajar dari Brasil belajar dari Australia belajar dari Myanmar yang gagal ya mereka pindah ke Naypyidaw tapi kota Naypyidaw-nya itu sepi sama sekali nggak ada kegiatan ya kalau lagi ada acara kegiatan tapi yang sukses kayak Putrajaya di Malaysia Australia termasuk yang sukses itu apa jaraknya nggak jauh amat dari ibu kota yang lama gitu loh dan infrastrukturnya juga tidak kemudian harus membangun sama sekali baru IKN ini kan dikatakan oke, itu green city smart city eco community yang dibangun tapi dengan membuka hutan dengan membongkar hutannya dirusak dulu untuk membangun kota lagi kotanya dibangun ini kan sama saja dengan orang mau dapat duit tapi harus hutang gitu kan jadi kan aneh. Nah tapi sekali lagi saya juga bilang begini ya biarkan ya kita serahkan kepada yang maha kuasa untuk yang menentukan waktunya. Ya, itu tadi. Ya, kita tidak usah kita tidak usah mendesak-desak ya, karena kalau mendesak nanti jadinya akan terjadi pertumpahan yang maka saya juga akan mengatakan mungkin waktunya akan tiba, tapi waktu yang bisa menentukan memang yang hanya yang di atas. Tapi saya pun percaya waktunya akan tiba. Ini filosofis merangkum diskusi yang menurut saya enlightening banget. Sebuah enlightenment proses buat saya ini Kang dari beliau yang terakhir dari Kang Roy barusan tadi itu dari Mas Roy Suryo filosofis yang jawani sekali itu serahkan pada yang maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala Gusti Allah Rasari ya betul. Gusti Allah Rasari mas manusia harus tetap berusaha maka jangan salahkan kita jangan salahkan kami terutama dari APDI Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia APDI, Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia yang akan terus aktif melakukan roadshow dan dalam rangka memberikan edukasi pencerahan kepada publik. Ya, gitu. Ya, semoga ini menjadi langkah baru nanti Kang ya. Yang mudah-mudahan membuka cakrawala berpikir, cakrawala kesadaran bangsa Indonesia agar kita bisa maju, tetap demokratis dan menyelamatkan bangsa negara kita sebagaimana yang diamanahkan oleh para pendiri bangsa kita ini. Ya. Terima kasih Mas Roy dari Kang Hanan Kang. Sudah cukup. Nuhun Kang Roy sekali lagi terima kasih. Sama-sama terima kasih. Nuhun, luar biasa sekali. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan Kang Mas Roy ya. Itulah diskusi dengan seorang legenda kita, ya Kang? Roy Suryo. Terima kasih. Lain kali bersedia ya Mas ya untuk dengan senang hati kita bicara yang ringan-ringan, yang hobi-hobi. Iya, luar biasa pas itu. Kita sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.